Dan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Em, Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Edrizal Wahdi, eh, selaku MC pada pagi hari ini yang berbahagia. Eh, Selanjutnya, saya ucapkan juga selamat datang kepada teman-teman semua yang mengikuti acara bootcamp pada kesempatan kali ini. Kemudian yang saya hormati juga kepada Pak Nur Hendastro sebagai pemateri pada pagi ini juga. Adapun terima kasih juga ke teman-teman yang sudah mendaftar pada acara ini, yang mana event ini diadakan oleh Tazkiyah yang bernama Tazkiyah Youthpreneur, yang mana ini terdiri dari seminar internasional, kemudian ada kompetisi dan bootcamp, selanjutnya ada seminar dan penutup. Baiklah, sebelum kita mulai, saya akan membacakan rundown acara pada pagi ini. Yang pertama, opening, kita anggap sedang berlangsung. Kemudian ada pembacaan Al-Quran. Selanjutnya ada pemaparan materi dari narasumber. Selanjutnya ada Q&A. Dan selanjutnya ada closing. Kemudian ada sertifikasi dan foto bersama. Mungkin itulah agenda kita nanti ke depannya. Sebelumnya kita akan opening terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudara kita, yakni Muhammad Haikal Alim. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih banyak Bang Edrizal atas kesempatannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء
والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bang Edrizal. Ya, terima kasih kepada saudara kita Muhammad Haikal Alim yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tersebut kita bisa acara kita berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir nanti, dan juga semoga diberikan keberkahan kepada kita semua. Baiklah, selanjutnya ada acara yang inti yang kita tunggu-tunggu, yakni pemaparan dari pemateri. Nah, sebelum itu teman-teman, kita mesti mengenal dulu, ibaratnya ta'aruf terlebih dahulu kepada pemateri kita pada pagi hari ini. Yakni pemateri kita pada hari ini ada Dr. Bapak Dr. Nur Hendrasto, MSI CPC. Nah, jadi sebelum kita mulai materi, kita melihat dulu background dari Bapak ini. Beliau kuliah di kuliah PhD-nya in Business Management di Bogor Institute of Agriculture Indonesia 2019. Kemudian gelar MSI in Leadership Studies di University of Indonesia 2011. Kemudian BSc in Chemistry di University of Indonesia 2008. Kemudian kita lihat dari current activity-nya, beliau adalah seorang senior konsultan dari tahun 2018 sampai sekarang di sebuah PT Pelusek Daya Prima. Kemudian juga lecturer atau dosen di Institut Tazkiyah dari tahun 2017 sampai sekarang. Kemudian eksekutif direktur dari tahun 2019 sampai sekarang itu di bisnis inkubator Tazkiyah. Selanjutnya ada associate konsultan dari tahun 2017 hingga sekarang. Ini dari berbagai tempat konsultan, ada Rumah Perubahan Rinal Kesali, kemudian ada PKM Konsultan, kemudian ada
BMP Consulting. Selanjutnya ada Speed Performa. Selanjutnya ada beliau juga adalah seorang CEO di sebuah PT Solar Indonesia Teknologi dari tahun 2020 hingga sekarang. Nah, jadi nanti kita akan diberikan materi yang luar biasa kepada kita. Jadi teman-teman diharapkan untuk menyimak dan mengambil ilmu yang luar biasa ini dan mengaplikasikan kepada diri kita sendiri. Mungkin itu aja background singkat dari kalau di Tazkiyah di khususnya itu kalau kami manggilnya Pak Nur gitu, lebih dikenal sebagai Pak Nur. Kepada Bapak Dr. Nur Hendrasto, MSI CPC, dipersilahkan dengan segala hormat untuk memberikan materi yang luar biasa. Sekian. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau tadi sudah diperkenalkan sedikit tentang saya, ini saya juga mau tahu teman-teman nih backgroundnya dari mana aja? Ada SMA sini, SMA? Ada yang dari SMA? Ada yang di Ya, luar Tazkiyah? teman-teman yang dari SMA silakan. Ada yang dari luar Tazkiyah kah? Karena menarik ya, kalau teman-teman SMA sejak masih sedari dini ya, semudah mungkin itu mulai tertarik untuk masuk ke dunia bisnis ya. Moga-moga betul Indonesia bisa segera sesuai yang diprediksi gitu ya, menjadi kekuatan ekonomi dunia di 2045, lima besar dunia ya. Dan isinya adalah para pemuda Indonesia. Nah, tapi emang mesti dari muda nih. Ya, mesti dari muda yang kemudian apa mulai mulai mikirin bisnis gitu. Jadi banyakkan orang tuh sekolah tuh mikirinnya kerja. Ya. Nah, ini ada Mas Ade. Dari mana Mas Ade? Boleh, boleh, boleh. Boleh, silakan. Santai. Dari mana Mas Ade? Selamat pagi Pak Nur. Pagi. Saya dari aslinya Semarang Pak. Oh, menarik, Ya, menarik. Semarang. Ya, sekarang apa aktivitas? Saya bekerja. Untuk background sendiri saya lulusan S1 Teknik Mesin. Oh, gitu ya. Ah, Tapi sekarang kerja. sekarang bekerja. Oh, ini mau mewujudkan mimpi-mimpi yang belum sempat ditinggalin kayaknya ya. Ya sebenarnya nggak ditinggalkan Pak, tapi sedang ya saya tipikal orang yang moderat gitu ya bisa dibilang. Oh, Tapi ya. orang tua saya sendiri sudah berbackground pengusaha, jadi sedikit banyak saya mengamati ayah juga gitu. Mantap, mantap, mantap. Oke, terima kasih Mas Ade. Nah, ini jadi semakin menarik ya. Kita di sini berarti nanti ada banyak background, kita bisa saling sharing tentang keseluruhan topik bootcamp ini. Tentu saja nanti akan ngebahas pernak-perniknya dunia bisnis gitu ya. Nah, kita juga berharap teman-teman nanti bisa berdiskusi bersama, ngasih masukan, ngasih komentar, yang sehingga kemudian membuat forum kita sepanjang beberapa pekan ke depan itu lebih manfaatnya tuh lebih terasa gitu buat kita. Ya, oke, thank you. Nah, ya. Di pagi ini topik yang diamanahkan ke saya adalah eh, tentang entrepreneur mindset. Ya. Kelihatan kah? Sudah terlihat ya? Oke. Baik. Nah, ini tadi sudah disampaikan sekilas tentang saya ya. Saya 1 S2 di UI, S3 terakhir di IPB.
ada beberapa aktivitas yang saat ini masih saya jalankan ya sebagai konsultan, dosen, dan juga saya lebih sebutnya itu senangnya sebagai pemberdaya sosial ya. Ada beberapa aktivitas yang saya dan teman-teman kemudian lakukan. Oke, karena topik kita saat ini mau bicara tentang bisnis gitu, teman-teman, dan khususnya bagaimana kita bisa menjadi seorang entrepreneur yang mindsetnya tepat gitu. Nah, kalau saya tanya begini, kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Memulai bisnis itu mudahkah? Silakan, boleh di chat, tulis di chat. Mudah atau enggak? Memulai bisnis mudah atau tidak? Mudah. Wah. Data ya, saya kasih tahu data di Indonesia saat ini konon kabarnya ini waktu 2012 kita tuh masih 0,18% pengusaha. Ya, saat ini katanya sudah di atas 3,14%. Ya. Cuma curiga saya jangan-jangan yang pada jualan online tuh juga dihitung pengusaha lagi. Ya kan satu orang kadang-kadang punya berapa akun gitu. Dan yang lebih ekstrimnya yang dijual juga barang-barang impor dari Cina juga. Jadi nggak ngasih nilai tambah yang signifikan juga gitu. Oke, jadi eh, realitanya saat ini begitu ya. Indonesia saat ini baru 3% pengusahanya. Ya. Dan kalau dari 3% itu dirinci lagi pengusaha muda, wah itu lebih kecil lagi. Ya. Dan boleh jadi tadi dari 3% itu jangan-jangan dihitung akun, yang satu akun mungkin dimilikin sama berapa orang. Karena naiknya signifikan dari 2012 hanya 0,18, tiba-tiba jadi 3,14%. Ya. Apakah betul karena memulai bisnis itu mudah? Nah, pertanyaannya itu. Kira-kira gimana, teman-teman? Mulai bisnis mudah atau enggak? Kira-kira gimana? Bentar. Ya, ini ada yang jawab, Pak. Kelihatannya mudah kalau tahu ilmunya. Kemudian mudah. Kemudian ada juga yang bilang mudah kalau jaringannya luas gitu. Gitu ya. Jadi mudah lah ya kayaknya. Ya. Teman-teman, kalau bicara memulai, saya termasuk yang meyakini sama kayak teman-teman tadi, sebagian yang berkomentar, memulai bisnis itu mudah. Judulnya juga mulai. Ya. Kalau teman-teman saat ini nih bikin broadcast ya di WA, dibuka PO pemesanan ayam bakar satu porsi 25.000. Ya. Khusus buat hari ini pesan hanya 18.000. Ya, misal ya. Terus teman-teman broadcast tuh, cek. Udah mulai belum bisnisnya? Udah mulai. Jadi yang namanya memulai itu sebenarnya gak sulit. Ya. Kenapa saya bisa bilang gitu, teman-teman? Banyak anggapan yang namanya mau bisnis itu harus, tahu pasarnya, kita harus riset pasar dulu, bla 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 lah ya, kira-kira begitu. Teman-teman, di era digital ini rasa-rasanya untuk nyari pasar itu sudah tidaklah sesulit dahulu. Ya, teman-teman cuma modal website, bahkan cuma modal toko online, modal akun Instagram, itu sudah bisa mulai bisnis. Saya punya pengalaman di awal era .com mulai muncul. Saya dan teman-teman kemudian menginisiasi satu website, pelangnama.com namanya. Ini di antara beberapa website lainnya kita bikin waktu itu ada bahanbakuindustri.com, pagarkanopi.com, ya, bikinrumah.com. Ya, ini salah satunya pelangnama.com. Ya. Kita kerjasama sama bengkel-bengkel advertising. Jadi kita yang cari marketnya. Kemudian kalau sampai ada order kita oper ke mereka, kita ambil selisih. Kira-kira gitu lah. Ambil marketing fee di situ. Kisaran 5-10%.
Ya, alhamdulillah waktu itu berbekal modal internet aja. Yang penting perang di Google-nya gimana supaya bisa muncul di page 1 gitu. Ya, zaman tahun 2013 2011-an ya, 2011 2012 ingat saya. Saya sempat rekrut 1 orang mahasiswa, kasih tugas bikin artikel dan merekap kalau ada telepon gitu. Dan ya kemudian saya yang maintain bengkel-bengkelnya. Alhamdulillah ya waktu itu sudah cukup bagus, transaksi 50-100 juta tiap bulan. Ya mulai berantakan ketika si admin mahasiswa tersebut cuti mau nyelesain skripsi. Waduh, udah berantakan tuh ya. Jadi saya yang menerima telepon, lagi meeting nerima telepon tuh jadi agak berantakan. Akhirnya dilanjutin sama teman-teman. Ya, dan tapi ya itu terbukti nggak susah cari pasar. Saya juga pernah bikin bisnis kuliner, teman-teman. Nggak punya modal. Modalnya cuma ngegadein BPKB motor dulu. Dapatlah pinjaman sekian gitu. Dan akhirnya saya bikin jadi gerobak risol 1 sampai akhirnya 5. Dan akhirnya sempat kita franchise-kan juga ya. 1 franchise itu pernah ada yang beli 20 juta waktu itu. Franchise area kita jualnya. Ya, dan ya tapi dunia kuliner tuh begitu ya. Persaingannya luar biasa. Ya. Nih kenapa kok namanya Risol Hut, logonya juga merah hitam. Nah itu ada strateginya. Sampai waktu itu ada konsumen yang nanya, ya ini satu grupnya sama Pizza Hut ya, padahal bukan. Jadi nggak pakai modal. Saya juga pernah bikin bisnis di bidang teknologi, teman-teman, bukan cuma sembarang teknologi, namanya nanoteknologi. Zaman nanoteknologi itu belum terkenal seperti sekarang. Kita mulai merintis dari tahun 2008 gitu ya, mulai dari bikin pelatihan, jualan mesin dan seterusnya, sampai kemudian mensupport peneliti dalam pengujian dan seterusnya, industri-industri kita support gitu. Apakah saya bisa nanoteknologinya? Enggak bisa, ya. Orang yang bikin. Ya, jadi termasuk bikin bisnis juga nggak perlu bisa. Akhirnya kemudian saya punya kesimpulan memulai bisnis itu mudah. Nggak susah cari pasar, nggak perlu modal, nggak perlu bisa. Ya, yang penting teman-teman punya ide yang bisa dijual dan akhirnya orang mau support, teman-teman bisa jalanin bisnis. Ya. Jadi yang namanya memulai, menurut saya teman-teman itu mudah. PR dari bisnis adalah gimana kemudian bisnis itu bisa bertahan dan membesar. Jadi kenapa yang ini saya sampaikan di awal, bisnis-bisnis ini sudah tidak ada lagi teman-teman. Ya, bertahan dan membesar itu yang kemudian menjadi PR dari sebuah bisnis. Ya, saat ini aktivitas saya banyaknya di dunia consulting, training, ya, dan tadi juga disampaikan saya juga punya perusahaan di bidang renewable energy. Ini juga saya nggak bisa teknologinya, tapi saya punya teman-teman yang bisa, ya. Dan akhirnya kita mulai bergerak di bidang renewable energy, diawali dari satu gerakan sosial yang kita bikin namanya berbagi listrik. Nah, teman-teman bisa buka websitenya ya, Energi Nusantara. Di Energi Nusantara itu prinsipnya adalah kita mencoba mempertemukan orang yang butuh listrik dengan mereka yang mau melakukan donasi listrik. Ya, jadi kita membuat kelompok relawan untuk bisa mengusulkan daerah-daerah terpencil yang belum punya listrik, diusulkan di dalam platform kita, nanti kita kemudian carikan donaturnya. Ya. Dan berbekal gerakan sosial ini akhirnya kita mulai produksi sendiri perangkat listriknya dan akhirnya berdirilah PT Solar Indonesia Teknologi yang tadi disampaikan. Jadi teman-teman, challenge dari bisnis ya lagi-lagi bukan tentang memulainya, tapi apakah kemudian teman-teman mampu membuat bisnis yang teman-teman sudah mulai tadi ya bertahan, dan bukan cuma bertahan teman-teman tapi juga membesar. Itu challenge sebenarnya. Ya. Saya yakin teman-teman yang sudah mulai bisnis dari sejak masih sekolah atau mungkin waktu masa kuliah, ya, challenge-nya itu ya. Mungkin teman-teman pernah punya ide bisnis, dijalanin, ya akhirnya nggak lanjut, ya.
apapun ininya lah. Dulu saya juga waktu masih kuliah S1 tuh sama teman-teman pernah jualan buat minuman. Ya. Berangkat dari sebelum subuh, wah luar biasa itu perjuangannya. Ya. Berangkat dari sebelum subuh buat jualan di sekitar UI dulu ada waktu itu masih boleh orang pada olahraga segala macam terus kita jualan di situ. Ya sholat subuh udah di pinggir jalan gitu ya luar biasa lah waktu itu. Ya cuma begitu mulai ujian, mulai UTS ya itu nggak lanjut juga kira sama teman-teman. Udah lagi sibuk, udah mulai banyak kerjaan, udah banyak banyak tugas gitu. Apalagi saya dulu S1-nya kimia gitu. Di kimia itu ada banyak kerjaan-kerjaan laboratorium, bikin laporan dan seterusnya ya. Akhirnya kita nggak lanjut. Jadi bertahan aja tuh udah challenge tersendiri. Nah, bagaimana kemudian kita bisa membuka jejaring, memperkuat bisnis proses sehingga kemudian bisnis kita bisa membesar. Ini challenge sebenarnya dari bisnis apapun yang teman-teman sudah rintis. Mungkin di Zoom ada yang mau berbagi cerita bagaimana pengalaman merintis bisnisnya, memulai dan mencoba bertahan. Mas Ade, gimana Mas Ade? Pernah bisnis waktu itu? Kalau saya ini Pak Nur izin berbagi ya. Jadi Ya, siap. kalau untuk saya sendiri itu pernah membuatnya itu non-profit organization ya. Jadi malah waktu itu memang saya itu em, tidak berfokus pada profit. Jadi mungkin em, tidak bisa dikatakan bisnis ya. Tapi kalau untuk pengalaman ayah saya sendiri, dia memang fokusnya itu em, berbisnis. Tapi dalam em, sesuai yang Pak Nur sampaikan tadi, ya bertahan betul, tapi perkembangannya tuh nggak sekencang dulu lagi nih kalau dari ayah. Jadi saya juga berusaha untuk mencari referensi dan mengatur strategi ya dalam arti apa yang kiranya bisa dilakukan agar em, bisnis keluarga ini bisa sustain dan juga expand gitu yang ada di benak saya. Baik. Itu Oke, siap. Terima kasih Mas Ade. Yang lain ada yang mau sharing teman-teman pengalaman bikin bisnisnya dan mencoba bertahannya? Ada yang ini sudah punya pengalaman bikin bisnis? Ada Pak. Nah, gimana? Jal. Iya Pak. Jadi di semester berapa itu ya? Semester 4 kalau nggak salah. Kami ada buat eh, kayak 5 orang gitu kan ngumpul. Hmm. Terus membuat sebuah bisnis. Namanya waktu itu bisnisnya donat mini gitu. Dan itu sudah beroperasi selama kalau nggak salah itu 3 bulanan gitu. Cuman kami memang nggak intensif jualannya itu setiap hari gitu. Mungkin kalau seminggu tuh cuma jualan 3 kali atau 4 kali gitu. Sesuai dengan aktivitas kami yang di sini yang kayak untuk oh ini kalau sibuk nih jadi kami agak dikurangi gitu. Jadi itu pengalamannya luar biasa dari awal merintis dan alhamdulillah memang dia nggak keuntungannya itu nggak terasa kali karena penjualannya sedikit gitu Pak. Jadi mungkin kalau untuk bertahan yang lebih lama lagi, kemudian diinovasi mungkin akan lebih bagus gitu Pak. Cuman ya kandas mungkin sampai di semester 5 kami nggak ini lagi, udah Nggak hilang, lanjut ya. ya nggak lanjut Pak. Ya, Nah, jadi teman-teman saat kita mulai bisnis, kenapa orang-orang tuh senang memulai bisnis ya? Karena bayangan bisnis tuh selalu indah. Bener nggak? Habis ikut seminar, wah dengar kisah sukses siapa gitu ya. Kayaknya ya kan langsung bikin rencana bisnis. Oh, kalau kita bisa jualan sekian, keuntungannya wah ya it's all sunshine and rainbows lah gitu kira-kira ya. Wah, indah banget. Tapi kenyataannya pas sudah dijalanin ya, mulai bikin produknya nggak laku, harus dibawa-bawa, masih sisa banyak, malam kita yang makan. Antum bayangin ya,
Kalau teman-teman bayangin, saya dulu bisnisnya risol, teman-teman. Risol itu, satu buah risol kalorinya kayak makan satu nasi Padang. Teman-teman bayangin tuh ya. Itu malam kalau sisa kita mau buang mubazir. Udahlah ya, kadang-kadang itu saya mulai menggendut kayaknya di situ tuh ya, waktu jualan risol tuh. Ya, belum lagi kalau ada produksi yang kita udah bikin ternyata kok rasanya gak enak, bikin orang kecewa, wah macam-macam lah ya. Dan perjalanan antara rencana dengan realita yang sesungguhnya kita jalani dalam bisnis itu seringkali tuh beda ya. Bedanya bukan cuma dikit, bisa 180 derajat. Ya. Sehingga kadang kita melewati lembah, kadang dikejar-kejar deadline, kadang harus melewati bahaya, kadang kita jalan sendirian. Ya, kadang saat kesulitan justru malah orang tambah bikin sulit gitu. Dan kadang-kadang yang bikin sulit itu bukan dari siapa-siapa, dari orang yang paling sayang sama kita gitu. Ya. Saya waktu ngerintis bisnis risol itu sama istri bagi-bagi brosur gitu di pinggir jalan. Dan tuh bayangin nih, saya udah S2 lulusan UI, ya, istri saya S1 akuntansi FEUI gitu. Dua-duanya bagi-bagi brosur di pinggir jalan gitu. Ya. Terus begitu nggak laku, yang protes bikin bisnis itu siapa? Orang tua. Udah sini ibu aja yang beli. Udahlah, kuliah tinggi-tinggi ngapain gitu ya, pakai bisnis. Udah. Ya, dalam bahasanya sebenarnya mungkin sayang gitu sama kita ya. Tapi kan sebenarnya ini melemahkan juga kan bisnis kita kan. Semangat bisnis udah menggebu-gebu, udah pokoknya kita, tapi yang terjadi kayak gitu gitu. Udahlah, udah sini nggak laku udah nggak apa-apa. Ya. Nah, teman-teman semua, eh makanya saya kalau sama bimbingan saya kencang dari awal ya, kalau lagi ngebimbing bisnis gitu ya. Kalau nggak niat, udah nanti langsung aja. Karena realitanya mereka ngejalani yang jauh lebih berat daripada itu. Ya. Oleh karena itu teman-teman semua, hal ini juga lah yang menyebabkan menurut data, ya statistiknya 90% dari seluruh bisnis yang dirintis, ya bisnis awal, startup bisnis yang dirintis dari awal itu 90%-nya gagal. Maknanya apa? 10 kali nyoba, 9 kali gagal. Bener nggak? Kalau statistiknya 90% itu gagal, ya, itu kalian perlu nyoba 9 kali baru bisa satu berhasil tuh. Makanya saya sering bilang sama teman-teman yang khususnya masih muda ya, masih sekolah ya, itu mulailah bisnis semudah mungkin. Kenapa? Karena kalian harus ngambil jatah gagal kalian nih. Ya, usahakan jatah gagal itu sudah diambil sebelum kalian nikah. Nyobain kalau udah nikah baru gagal gitu ya. Wah, anak udah lagi nangis minta susu. Oh, tambah berat lah. Ya, jadi mumpung masih muda ya, silakan ambil jatah gagal kalian sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya. Ya, syukur-syukur pas masuk kuliah gitu, semester-semester akhir kalian sudah cukup, jatah gagalnya sudah diambil cukup gitu ya. Sehingga kemudian bisnis kalian bisa lebih cepat sukses. Ya. Jadi teman-teman semua, kalau Anda pernah gagal, tenang, kalian tidak sendiri ya. Sebagian besar seluruh pelaku bisnis mereka pasti gagal di awal. Ya, tenang aja. Ini kalau kalian gagal gitu, gagal. Yes, jatah gagal diambil satu. Yes. Gagal lagi. Ya Allah. Aduh, duit minjem lagi ngutang. Yes. Dia diambil dua. Gagal lagi. Ya Allah, itu motor hilang. Yes. Jatah 3 kali ya. Terus hitung aja tuh. Ya, sampai 9 kali gagal ya. Baru kemudian insya Allah berhasil. Ya tentunya dari setiap kegagalan itu kan begitu ya filosofinya. Sometimes we win, sometimes we learn. Ya.
Jadi kalau teman-teman tidak menang dari apapun yang teman-teman lakukan, pastikan kegagalan itu adalah menjadi sebuah proses belajar. Jadi kalau kita bikin bisnis gagal, terus kita gagal di tempat yang sama, berarti kita nggak belajar tuh dari kegagalan kita sebelumnya. Ya, jadikan itu sebagai proses belajar sehingga kemudian tambah dekatlah jarak kita dengan kesuksesan. Ya. Nah, makanya di terminologi kita gitu ya, kan para pebisnis itu disebut juga dengan pengusaha, benar nggak? Apa sih pengusaha? Pengusaha artinya apa? Orang yang melakukan usaha. Ya. Jadi kalau bisnis nggak laku, pengusaha ngapain? Produknya nggak laku nih, pengusaha Usaha, ngapain? Hah? berusaha lagi, Pak. Berusaha lagi. Kok donat nggak laku ya? Donatnya kurang kali. Coba topping ngebanyakin. Usaha. Kok masih nggak mau beli sih orang? Kita jualannya di teman-teman doang kali. Coba kita jual ke tempat lain. Kok masih nggak laku lagi? Mungkin promo kita kurang kali. Ya. Jadi teman-teman, pengusaha itu adalah orang yang nggak pernah berhenti melakukan usaha. Kapan kita gagal melakukan usaha? Kapan kita gagal sebagai pebisnis, sebagai pengusaha? Kapan? Juga berhenti berusaha. Ketika kita berhenti usaha. As simple as that. Jadi teman-teman akan tetap berada di jalur pengusaha, perjalanan menuju pengusaha, selama teman-teman nggak pernah berhenti melakukan usaha. Kalau teman-teman putuskan untuk, oke, bro, I think enough gitu ya. Ini kayaknya bukan jalan tepat buat gua dah. Ya udah gua kerja aja dah, bikin CV yang bagus gitu ya. Kayaknya bukan, ya itu pilihan teman-teman. Teman-teman berhenti melakukan usaha. Ya. Saya kemarin ketemu seorang teman ya. Beliau punya komplek apa ya, wisata edukasi mungkin ya buat anak TK dan SD gitu. Terbesar kalau menurut saya di sekitaran Jabodetabek. Ya, namanya apa? Ciseeng tuh, Pelita Desa di Ciseeng. Ya, tadinya cuma tanah kosong, bisa diolah, tanah kosong daerah pertambangan lagi ya, bisa diolah sedemikian hingga menjadi sebuah wisata edukasi yang hampir seluruh TK SD se-Depok, saya nggak tahu mungkin Jakarta juga gitu ya, Depok, Bogor mah udah pastilah pernah dengar yang namanya Pelita Desa dan akhirnya pernah ke sana gitu. Jadi kalau datang tuh sehari itu bisa 1.000 orang gitu buat outbound, nggak habis-habis. Ya. Dan saya tahu banget waktu zaman belum jadinya gitu, karena saya dulu pernah pakai juga waktu zaman saya masih mahasiswa. Jadi mahasiswa saya outbound ke sana gitu, tuh masih hamparan danau yang luas gitu, nggak jelas, cuma ada bangunan 1 2. Jadi waktu itu dia bilang targetnya buat mahasiswa. Dan ternyata begitu dia rubah targetnya ke segmen segmen TK dan SD, luar biasa animonya, banyak nggak berhenti. Nah, luar biasa. Dan menariknya ya, dia cerita gini, saya pernah sampai sehari itu bisa menghasilkan, dia hitung-hitungan ya, sehari ada sekian 24 jam, dia pernah sampai di titik di mana per jam itu bisa menghasilkan 10 juta. Ya, perputarannya itu per jam bisa 10 juta. Sampai di titik di mana karena dia pengusaha gitu ya, ini udah jalan, akhirnya dia bikin lagi gitu ya, bikin lagi. Dan saat ini lagi ada satu bisnis lagi yang dirintis, karena basisnya dia bilang Rasulullah itu pengusaha ekspor impor gitu. Nggak ada cerita tuh Rasulullah bikin kafe pinggir jalan gitu, bikin gorengan nunggu di samping masjid, nggak ada tuh. Rasulullah tuh pengusaha ekspor impor, makanya dia sedang berusaha menghidupkan sunnah Rasul, yaitu ekspor impor. Akhirnya dia masuk ke bisnis ekspor impor dan dia mempertaruhkan lagi apa yang sudah berhasil dia rintis.
Ya. Nah, filosofinya keren nih. Teman-teman bisa jadiin quotes of the day nih. Sesuatu yang tidak dipertaruhkan, maka dia tidak layak dirayakan kemenangannya. Jadi untuk dia mencapai kemenangan baru, dia mempertaruhkan kesuksesan yang sudah ada. Wah, itu keren. Ya. Kenapa? Karena sejatinya pengusaha tuh gitu ya. Dia nggak pernah berhenti melakukan usaha. Dan ini juga yang menginspirasi Pak Ciputra ya, di usianya yang sudah 70 lebih. Waktu itu ditanya sama wartawan di ulang tahunnya, Bapak bisnis Bapak banyak banget. Ada perusahaan konstruksi, ada perumahan, apa aja Bapak punya milikinya. Ya. Dari sekian banyak usaha yang Bapak rintis, mana yang menurut Bapak project paling the best-nya, Pak? Apa kata Pak Ciputra, ini cerita orang dekatnya Pak Ciputra waktu itu di dalam sebuah seminar bisnis. Ya, saya jadi peserta waktu itu. Terus dia cerita, dia bilang Pak Ciputra pasti tanya itu, my best project is my next project. Teman-teman bayangin tuh, udah umur 70 masih berpikir menciptakan karya baru berikutnya. Ah, ini baru pengusaha nih. Sebagian dari kita kan mau berusaha tuh pengennya menikmati ini ya. Pokoknya nanti udah pengennya jalan-jalan doang gitu. Akhirnya tiap kali dia ikut seminar bisnis tergoda sama orang yang di seminar bisnis itu bilang bisnis jalan yang punya jalan-jalan ya. Karena niat dia jalan-jalan, akhirnya dia bikin bisnis itu buat bisa jalan-jalan. Akhirnya bisnisnya belum bisa ditinggal tapi dia udah tinggal, akhirnya bisnisnya jatuh. Jadi teman-teman, saya mau highlight sekali lagi, teman-teman akan tetap menjadi pengusaha selama teman-teman tidak berhenti melakukan usaha. Ya, jadi batas sesungguhnya tuh kita. Ya. Saya udah nyerah belum? Nah, kalau belum, teman-teman masih jadi pengusaha. Oleh karena itu, yang namanya pengusaha ya atau business owner nggak bisa enggak, dia harus punya satu kriteria utama, yaitu mentalnya harus kuat. Saya nggak pernah jumpain pengusaha yang memble gitu, yang apa? Yang baru dikit ada halangan dikit nyerah tuh kayaknya belum pernah ketemu saya. Namanya pengusaha itu dihalangin, dia loncat, di blok dia geser gitu. Ya. Jadi teman-teman semua, PR-nya sekarang bagaimana kita bisa melatih mental kita supaya jadi mental yang juara, mental yang kuat. Ya. Nah, yang namanya mentality itu dilatihnya gimana? Ya melalui semua kesulitan-kesulitan yang teman-teman jalani. Ya. Jadi, Pak, kok kayaknya saya sulit banget, Pak. Ya, selamat ya. Kalian sudah berada di jalan yang benar tuh. Ya. Supaya kemudian teman-teman bertambah kuat mentalnya, dilatih tambah kenceng. Supaya kemudian bisa betul-betul menyesuaikan diri menjadi seorang pengusaha. Ya. Baik. Nah, dan saya juga termasuk yang meyakini bisnis kita itu sebenarnya adalah cerminan diri kita. Kenapa bisnis kita masih berantakan? Mungkin kitanya kurang komitmen. Kenapa bisnis kita belum terstruktur? Mungkin kitanya juga nggak disiplin. Kenapa bisnis kita kok masih gini-gini aja? Ya mungkin kitanya juga nggak punya mimpi besar terhadap apa yang sedang kita kerjakan saat itu gitu. Jadi saya termasuk yang percaya your business won't be bigger than your personal capacity. Kenapa ada orang yang bisa bangun bisnisnya begitu besar? Karena dia pasti berkembang sebagaimana bisnisnya dia juga berkembang. Sebaliknya, bisnis yang nggak berkembang, pasti si yang punya itu juga tidak mengembangkan dirinya. Belum lama saya balik ke SD saya. Ya.
dan ketemu sama tukang cakwe langganan waktu saya SD. Ya. Jadi ini tukang cakwe istiqomah sekali gitu ya. Menjadi tukang cakwe. Gerobaknya masih segitu, produknya cakwenya ya itu gitu, ada yang panjang, ada yang bentuknya bantal gitu. Ya. Yang membedakan seingat saya hanyalah abangnya dulu masih muda, sekarang udah tua. Kayaknya cuma itu aja. Ya. Yang lain tuh sama gitu. Kenapa kemudian dia tidak berkembang bisnisnya? Ya dugaan saya memang beliau tidak berusaha mengembangkan kapasitas dirinya. Produknya tidak pernah dilakukan inovasi, dianya tidak pernah mencoba mendidik anak baru untuk bisa mengelola bisnisnya sehingga dia bisa mengelola cabang lain gitu ya. Sehingga akhirnya bisnisnya segitu-gitu aja. Jadi teman-teman, bagaimana kemudian biar kita bisa berkembang bisnisnya, ya kembangin juga diri kita gitu. Karena bisnis kita hanyalah cerminan terhadap kapasitas diri kita. Itu. Baik. Nah, kenapa mental tadi jadi penting? Ya, ini juga seringkali jadi ini. Kenapa akhirnya bisnis itu susah gitu kalau mentalnya nggak kuat? Yang ngelihat gambar ini menurut teman-teman lebih keren yang mana? A apa B? A. Yang B. Oh, iya iya iya. Kalau buat akhwat wah, ngelihat cowok lebih keren pakai motor A apa motor B? Ada yang jawab B, Pak. B. B karena motornya keren. Ah, karena Karena keren motornya keren. keren. Iya, ya. Jadi kalau datang ke sekolah sambil bawa gorengan, kayaknya ih nggak keren banget gitu ya. Sementara kalau ada yang datang ke sekolah bawa motor keren gitu, wih keren banget. Ya ini nggak salah ya, karena kita dibentuk oleh apa yang kita lihat tiap hari gitu. Kalau teman-teman lihat tontonan di sinetron, mohon maaf ya, saya nggak nonton deh, tapi sinetron. Saya nggak tahu drakor gitu juga atau enggak ya, tapi rasa-rasanya mungkin mirip. Kisahnya selalu tentang anak orang kaya yang kerjanya mungkin cuma pacaran doang gitu misalnya. Ya, nggak tahu dia ngasilin duitnya dari mana, ketemu sama yang nggak terlalu kaya, miskin gitu ya. Kan gitu aja ya, kayaknya rata-rata sinetron mah. Jadi kita tuh selalu dibudayakan mendambakan sesuatu yang instan. Ya. Padahal teman-teman, orang mungkin bisa ngelihat yang B keren, tapi kan boleh jadi itu motor bapaknya, anaknya sendiri boleh jadi nggak punya semangat juang yang cukup. Ya. Kalau yang A boleh jadi dia sudah ngerti gimana bekerja keras dan dia lebih bisa menghargai sekecil apapun rezeki yang dia dapatkan. Dia sudah terbiasa berusaha membahagiakan bukan cuma dirinya tapi orang-orang di sekitarnya. Kira-kira gitu. Ya enggak? Ya. Jadi yang para akhwat ya mulailah ya melihat yang datang ke kampus dengan lebih sederhana, ke sekolah dengan lebih sederhana sambil bawa gorengan, itu pasti jauh lebih keren daripada yang datang cuma modal orang tuanya. Kira-kira gitulah ya. Saya zaman kuliah dulu ke kampus ya bawa dagangan tuh, bawa gorengan ya. Ya. Masuk kelas kalau di UI kan biasa kita kelas pagi tuh ya. Jadi saya sambil bawa gorengan, biasanya buat kepanitiaan, pasti buat kepanitiaan. Ya, jadi ditulis tuh untuk kepanitiaan ini 1.000-2.000. Udah disebar aja tuh di dalam kelas. Ntar balik-balik di meja kita udah jadi duit semua tuh. Jadi muter aja tuh di kelas. Ya, kalau di kampus dulu gitu ya. Jadi mahasiswa boleh makan tuh di dalam kelas. Jadi sambil muterin ini, ntar balik-balik ke yang punya udah jadi duit semua isinya.
Kalau nggak habis, baru bawa ke ruang senat, ruang BEM gitu ya. Nah, baru nanti tinggal siapa yang jadi korban dapat pemaksaan suruh beli ya. Jadi kalau dulu nggak heran saya kalau dari junior yang Kanur, gimana kabarnya? Oh pasti nawarin gorengan. Iya. Nah teman-teman semua, em, sayangnya kita seringkali dibudayakan kayak gitu ya. Melihat sesuatu yang instan, yang tidak pernah kerja keras, tidak menghargai perjuangan. Ya, sehingga kadang-kadang kita melihat yang A tidak lebih keren dibanding yang B. Ya. Nah, inilah yang saya sebut dengan rich habits dan poor habits. Kaya dan miskin, teman-teman, itu bukanlah status, bukanlah hasil. Kaya dan miskin itu ditentukan dari sejak saat ini kita bersikap. Apakah kita punya sikap orang kaya atau sikap orang miskin? Ya. Saya bikin analogi gini. Kita kalau kata Rocky Gerung tuh eksperimen thought ya, thought eksperimen ya. Kita mencoba berasumsi ya. Kalaulah seluruh kekayaan di dunia ini diambil, jadi semua orang duitnya itu diambil di satu tempat, ya diambil dikumpulkan di sebuah tempat, yang kaya diambil duitnya, yang miskin diambil duitnya gitu ya. Ya, Bill Gates seluruh duitnya diambil, Warren Buffett seluruh duitnya diambil, Elon Musk seluruh duitnya diambil ya. Mas Ade, Erizal gitu, semua duitnya diambil, kumpulin jadi satu, seberapapun duit yang kalian milikin gitu, kumpulin jadi satu, dan kemudian duit ini didistribusikan, dibagi rata ke seluruh penduduk bumi. Jadi semua dapat rata sekarang. Elon Musk dapat segitu, antum dapat segitu gitu ya. Mungkin antum jadi lebih banyak kan dibanding si Elon Musk ya. Elon Musk jadi lebih sedikit duitnya karena keambil sama antum semua. Ya. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi berikutnya? Apa yang akan terjadi sama si kaya dan apa yang terjadi sama si miskin? Nah, ada yang mau ini? Boleh open mic. Ada yang mau berkomentar? Silakan. Silakan, silakan. Ada yang mau komen? Saya boleh menjawab, Pak. Oke, silakan Mas Ade. Setahu saya tuh saya pernah baca buku tuh. Itu punyanya Marshall Silver kalau nggak salah. Dia ngerambil dengan kondisi seperti itu dalam waktu 5 tahun tuh uangnya komposisinya balik ke awal. Yang kaya ya kaya, yang miskin balik miskin lagi. Ya, kenapa tuh bisa gitu Mas Ade? Eh, em, yang ditampilkan sama Pak Nurin sih, kalau saya lihat ya, mindsetnya dari atau yang habitsnya tuh berangkat dari mindset, dan mindsetnya yang kaya tuh dia berpikiran gimana uangnya ini lebih banyak, sedangkan yang miskin mindsetnya gimana saya menghabiskan uang. Ya. Oke, thank you Mas Ade. Kebayang ya, yang miskin nih tiba-tiba dapat duit kan? Ya, limpahannya Elon Musk, limpahannya Bill Gates masuk ke dia kan? Jadi tadinya nggak punya duit, seketika punya duit. Kira-kira apa yang dilakukan sama si miskin? Apa yang kira-kira bakalan dilakukan sama si miskin? Begitu punya duit. Gila. Ya. Beli iPhone 15 dulu lah ya kan. Aduh, udah lama pengen punya iPhone 15 ya. Beli iPhone 15. Beli apa lagi? Beli motor yang keren ya. Intinya apa? Konsumsi. Jadi poor habits adalah kebiasaan mengkonsumsi. Ya. Kebiasaan menghabiskan sesuatu di luar dari kapasitas kita bisa menghasilkan. Ya. Kenapa orang-orang Indonesia tuh senang banget ngutang? Ya.
Bahkan kenapa sekarang tuh marak ya di semua e-commerce itu ada pay later. Apa sih pay later? Ya GoPay ada, OVO juga ada. Pay later tuh buat apa pay later? Buat ngutang, Pak. Buat ngutang ya. Kita membelanjakan penghasilan masa depan kita gitu. Penghasilannya belum jelas, udah kita jajanin saat ini gitu. Ya. Mending dijajaninnya buat modal bisnis, buat sesuatu yang kemudian produktif gitu ya, jadi punya nilai tambah. Dijajaninnya pay later buat apa? Buat beli gadget, buat kecuali gadgetnya gadget produktif ya. Tapi kan sebagian besar gadget tidak produktif. Ya. Kalau antum pakai buat produktif dan kemudian dia jadi lebih sustain, silakan. Ya. Ya, sebagaimana kuda perangnya Khalid bin Walid, gitu. Kuda perangnya Rasulullah, pedangnya Rasulullah tuh ya mahal-mahal. Ya, dibuat dari kualitas yang terbaik. Kenapa? Karena itu fasilitas supaya dia bisa beramal. Ya. Kartu kredit gimana? Kartu kredit kan sama, kita membelanjakan sesuatu dan membelanjakan sesuatu berdasarkan penghasilan masa depan kita. Nah, ada orang-orang yang bisa memanfaatkan kartu kredit untuk melakukan modal bisnis gitu ya. Itu masih mending ya. Ada teman saya begitu tuh. Ya, saya kalau main ke kantornya dia, depan mejanya dia kebetulan bagian keuangan. Ya, jadi dia sama kakaknya bikin bisnis, dia yang pegang keuangan, kakaknya yang handle market dan supply. Ya, dia bagian administrasinya. Di depan mejanya dia papan tulis, isinya Bank Permata tanggal sekian 18 juta, Bank Y, Bank X tanggal sekian 34 juta, Bank agak stres ngelihat beginian tiap hari gitu masuk kantor langsung lihat di papan tulis ya. Jatuh tempo semua cicilan kartu kredit, bayangin. Karena bisnisnya perputarannya itu per bulan 3,5 miliar. Dan awal merintis bisnis ya memang dari kartu kredit awalnya. Akhirnya sambil ini ya, tobat ya. Kartu kredit riba. Ya, sekarang udah mulai dia, sudah mulai melakukan konversi. Ya, beberapa bank yang nggak syariah gitu ya, nggak kartu kredit yang ini mulai dia tutupin. Nah, gitu ya. Tapi ya udah terlanjur kemarin tuh dia. Jadi kalau teman-teman menggunakan kartu kredit buat konsumsi, ya boleh jadi kita masih punya kartu kita masih punya kebiasaan poor habits. Tapi kalau dia bisa diolah untuk penghasilan masa depan yang lebih besar, itu silakan saja. Ya, tapi tadi ya dan sekarang kan sudah ada kartu kredit yang syariah ya, silakan gunakan yang syariah. Ya. Jadi teman si miskin karena kebiasaannya adalah konsumsi, begitu dia punya uang yang dilakukan adalah melakukan konsumsi. Gimana buat si kaya? Si kaya itu sudah terbiasa menghasilkan sesuatu gitu. Jadi begitu dia sadar duitnya diambil, aduh duit saya diambil nih. Gimana caranya ya biar duit saya bisa balik dari mereka? Kan gitu ya? Yang dia pikirkan tuh itu. Sehingga dia bikin skema, bikin bisnis supaya si miskin jajan ke tempat dia. Ya, berbekal modal yang tersisa itu. Dia olah sehingga kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama, uang-uang si miskin akan kembali mengalir ke si kaya. Makanya teman-teman kalau teman-teman pernah lihat di sekitar kita misalnya ini ini ada anak orang kaya tadinya sekarang jadi jatuh miskin. Karena mungkin bapaknya memang punya rich habits gitu. Bapaknya pengusaha menghasilkan sesuatu. Tapi anaknya dididik melakukan konsumsi terhadap apa yang dihasilkan sama orang tuanya. Dampaknya apa? Ya akhirnya dia tidak bisa mengelola kekayaan orang tuanya. Ya. Jadi teman-teman kaya dan miskin itu bukan bicara berapa banyak uangnya.
tapi bicara kebiasaan apa yang biasa kita lakukan. Kalau kita sudah terbiasa melakukan kebiasaan-kebiasaan itu, kebiasaan orang kaya, maka kaya tinggal nunggu waktu. Sebaliknya, kalau kita terbiasa melakukan kebiasaan si miskin, maka miskin, seberapapun kaya kita, itu juga akan tinggal menunggu waktu. Any question sampai sini, teman-teman? Ada yang mau diskusi? Saya lanjut ya. Oke, saya Lanjut. juga sering membedakan ya, ada ya. Saya juga sering membedakan ada beda antara dagang dan bisnis. Ya. Beda nggak sih dagang sama bisnis? Dagang sama Beda, bisnis Pak. beda nggak? Nah, bedanya di mana? Bedanya di mana? Kalau dagang itu dia eh, jualan ya sebatas jualan aja gitu. Eh, Hmm. Kalau bisnis itu em, dia itu jualan dan berinovasi gitu. Kalau misalnya tahun pertama dia dagang, dia berbisnis itu ada satu buah apa namanya tempat gitu kan. 5 tahun ke depan Hmm. sampai 10 tahun ke depan itu udah banyak cabangnya gitu Pak. Itu namanya bisnis. Tapi kalau misalnya dagang, ya itu dari awal misalnya tahun 90-an sampai sekarang ya tetap satu aja apanya tempat jualannya gitu Pak. Oke. Ya. Ya. Jadi teman-teman, yang membedakan antara dagang dan bisnis adalah growth. Ya. Aktivitasnya boleh saja terlihat sama. Ya, jadi antum jualan donat. Ya, sebelah juga jualan donat. Tapi apa yang bikin antum itu sedang bisnis tapi bukan berdagang, maka kita berorientasi pada growth, pada pertumbuhan. Apa yang bertumbuh? Kapasitas diri, skill kita, aset kita, ya, karyawan kita, jumlah toko kita, ya, diukurnya di situ. Jadi kalau sebelum memulai bisnis, dengan sebulan setelah mulai bisnis, skill kita yang nambah apa? Itu berarti kita growth tuh di situ. Setahun mulai bisnis, aset kita udah nambah berapa? Makanya kalau kita mau mengkonversi apa yang sedang kita lakukan ini supaya dia betul-betul disebut sebagai sebuah bisnis, kita harus mengalokasikan sebagiannya untuk melakukan proses pertumbuhan buat diri kita. Entah asetnya yang bertumbuh, skill kita yang bertumbuh. Tapi kalau begitu dapat untung, seluruhnya kita habiskan untuk konsumsi, maka kita sedang tidak berbisnis. Ya, kita lagi dagang tuh. Persis kayak si tukang cakwe yang tadi saya cerita. Ya kan? Ya. Oleh karena itu teman-teman semua, eh, biasakan kita menunda kesenangan. Ya. Jadi jangan terlalu cepat pengen menikmati gratification atas apa yang sudah kita lakukan. Punya uang, bagaimana uang ini bisa berputar lebih banyak? Diinvestasiin. Antum udah punya target investasi belum? Supaya kita bisa terbiayai dengan passive income. Nah, kira-kira gitu. Tapi kalau uang baru punya sedikit, kita langsung gunakan untuk konsumsi, ya, untuk kesenangan sesaat saat itu juga, maka ya kita tidak sedang menyiapkan masa depan kita. Jadi menunda penikmatan kesenangan bukanlah penderitaan, tapi menyiapkan masa depan yang penuh kegembiraan dalam kedamaian. Ya. Jadi teman-teman, biasakan sedikit apapun ya yang kita hasilkan itu kita sisihkan untuk proses pertumbuhan kita dan juga bisnis kita. Asetnya nambah,
timnya nambah, salahnya nambah. Boleh nggak salah nambah? Boleh lah. Kita inovasi, kan inovasi belum tentu berhasil, bener nggak? Ya, pasti gagal. Ya, tapi berani kita buat ambil salah. Kita mengalokasikan uang untuk salah, nggak apa-apa. Ya. Karena uang ya, namanya duit, sebanyak apapun, kalau kita berpikirnya consume, mau banyak juga nggak bakal cukup. Sebanyak apapun tuh nggak bakal cukup. Kalau kita mikirnya hanya konsumsi. Oleh karena itu semua pebisnis tuh pasti dia terampil mengelola asetnya. Bagaimana dia yang dihasilkan dari proses bisnisnya itu bisa terkonversi menjadi aset. Ya, orang kaya beneran tuh gitu. Kalau kecuali orang yang kayaknya nanggung baru dia pengennya flexing. Tapi kalau orang yang kaya beneran tuh nggak pengen flexing justru. Ya, takut di DM sama orang pajak. Nah, baik, sehingga sekarang kita jadi punya pertanyaan, jadi entrepreneur tuh apa sih? Ya, kita udah sepakat tadi kalau mau punya bisnis, kita harus punya mental yang kuat. Kenapa? Yang namanya pebisnis, pengusaha adalah orang yang melakukan usaha sekian banyak. Ya. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang pengusaha, apa sih karakter utama yang perlu kita miliki? Ya. Ya, apa yang betul-betul jadi sangat penting buat seorang pebisnis, buat seorang pengusaha, dan itu menjadi pendorong dia bisa memiliki bisnis yang besar. Ya, kalau mental tadi udah jelas lah ya, mental udah. Apa sih selain itu yang kemudian membuat kita menjadi seorang pebisnis yang sukses? Banyak teori teman-teman yang sudah diteliti oleh para pakar ya. Ya, Mbak Risa, mau komen? Apa yang bilang Bapak itu? Oke. Ya, jadi apa sih yang kemudian perlu dimiliki oleh seorang pengusaha supaya dia bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses? Banyak teori yang sudah diteliti oleh para pakar ya, oleh para akademisi tentang perilaku-perilaku seorang entrepreneur. Ya. Jadi misalnya contohnya ini ada desire achievement, have high energy, take risk, determine ya, betul-betul punya target gitu, memiliki PD, antusias, desire to earn profit ya. Jadi yang namanya orang pelaku bisnis tuh jangan takut buat untung. Ya, dan seterusnya. Ya, atau ada juga yang bikinnya kayak gini. Basic traits-nya apa? Optimism. Ya, daya tahan supaya kemudian menghasilkan 3C, curiosity, creativity, sama komitmen. Ya, kira-kira gitulah. Ini beberapa terminologi akademik ilmiah yang mendefinisikan bagaimana seseorang bisa menjadi seorang pengusaha. Tapi buat saya teman-teman, dari sekian banyak teori yang ada, kalaulah mau kita simplifikasi ya, atau ini juga ya, ada banyak tambah banyak lagi, tambah banyak tambah pusing kita ngapalinnya. Ntar kesibukan ngapal kagak bisnis-bisnis kita. Kalau buat saya yang pertama, kalau mau saya simplifikasi menjadi 2 karakter, ya, yang pertama adalah proaktif. Seorang pebisnis itu bukan orang yang senang nunggu. Ya, lihatlah nanti gimana lah. Ya. Dia nunggu peluang lah. Nunggu ada yang ngajak, nunggu momen yang tepat, nunggu duitnya ngumpul, nunggu dapat temen yang bagus, nggak bisa. Teman-teman, yang namanya pengusaha, dia yang menciptakan kondisi-kondisi yang tadi kita sebutkan. Tim, ya udah cari tim yang bagus. Modal, gimana cara biar kita punya modal? Bikin proposal gitu ya. Apalagi? Nunggu momen, momen ditungguin. Udah, kita jalan aja, momen itu jadi katalisator aja. Ya.
Tapi jangan berhenti jalan, jangan berhenti berbisnisnya, jangan berhenti mengusahanya. Bahwa kebetulan dapat momentum itu, alhamdulillah. Saya punya teman dulu sama-sama ngerintis bisnis bareng yang tadi si Pelang Nama tuh bareng sama dia. Akhirnya kita pisah kan udah sekian lama. Kemarin saya silaturahim main ke rumahnya. Wih, rumahnya udah gede banget. Padahal awal-awal ngerintis bareng, ya pakai motoran bareng gitu ya. Oh, rumahnya gede banget kemarin. Terus saya tanya, "Oh, ini Pak Ju?" Iya, ternyata dia dapat warisan tanah. Tanahnya dia bikin jadi kios-kios. Jadi sekarang dia punya 7 kios. 1 kios per tahunnya disewain 20 juta. Kok bisa rame? Kebetulan deket rumahnya dia itu dibangun kampus besar. Ada 50.000 mahasiswa di sana. Ya kalau kayak gitu ya kan dapat momentum gitu ya. Ya, tapi kan nggak mungkin kita nungguin